Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Doendini, NPM 2208260169. Di sini saya izin mempresentasikan tugas remedial saya yang di blok dermatologi. Di sini saya mengambil judul atau diagnosa cerebral palsy, yang dimana definisinya itu adalah sekumpulan gangguan neurologis non-progresif yang mempengaruhi postur dan pergerakan akibat kerusakan atau kelainan otak yang terjadi pada masa perkembangan sebelum, sesaat, atau segera setelah lahir. Nah, untuk faktor resikonya itu ada beberapa sebelum lahir dan saat lahir. Nah, untuk sebelum lahirnya itu yang pertama itu ada infeksi intrauterin, terus juga ada prematuritas, khususnya di bawah 32 minggu, berat badan lahir rendah di bawah 2.500 gram, terus juga hipoksia intrauterin, kelainan kongenital otak seperti hidrosefalus, kemudian ibu dengan preeklamsia, kemudian paparan zat toksik atau alkohol, rokok, dan obat tertentu. Nah, untuk dia yang setelah saat lahir, perinatal itu ada beberapa, yang dimana aspeksia lahir, kondisi ketika janin kekurangan oksigen saat masih dalam kandungan. Terus juga ada trauma kepala saat proses persalinan. Nah, terus juga ada infeksi saat lahir atau sepsis atau meningitis. Kemudian ada terus. Nah, untuk klasifikasinya ini ada beberapa. Yang pertama ada spastik, yang dimana kelakuan otot refleks meningkat dan gerakannya kaku. Terus yang kedua itu ada dyskinetik atau atetoid. Gerakan ini tidak terkendali atau twisting atau involuntar. Nah, untuk gangguan koordinasi dan keseimbangan juga ada. Kemudian campuran, yaitu dimana kombinasi dua atau lebih tipe yang di atas, yang beberapa saya sebutkan tadi. Kemudian untuk pemeriksaan klinisnya itu ada di gangguan tonus otot atau spastik, hipotonik, dan atetoid. Untuk refleks primitif menetapnya itu misalnya itu Moro dan ATNR. Gangguan postur dan pergerakan misalnya kaki jinjit, tangan menepal terus, keterlambatan milestone atau motorik kasar juga bisa. Kemudian ada gangguan bicara, makan, atau koordinasi. Nah, untuk gejalanya itu ada beberapa, yang dimana di sini yang pertama itu ada asimetri gerakan hanya satu sisi saja. Kemudian tonus otot abnormal, terlalu kaku atau hipertonus, atau terlalu lemas atau hipotonus. Nah, gerakan kaku atau tegang atau spastik. Nah, untuk gerakan tak terkendali atau atetoid, di mana dia sampai dyskinetik. Untuk koordinasi buruk dan goyah, keterlambatan duduk, merangkak, berdiri, ataupun berjalan. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu di sini ada MRI otak, CT scan, EEG, USG transfrontal, atau tes metabolik atau genetik. Untuk komplikasinya itu ada beberapa, yang dimana bisa mengakibatkan gangguan penglihatan ataupun pendengaran. Kemudian ada epilepsi, kesulitan bicara dan menelan, ada gangguan intelektual, ada skoliosis ataupun dimornitas tulang. Nah, untuk tata laksananya itu ada terapi, yang dimana ada kita lakukan fisioterapi untuk meningkatkan kekuatan otot tersebut. Ada okupasi terapi untuk membantu aktivitas sehari-hari seperti makan sampai dengan berpakaian, terapi bicara, terapi perilaku. Terus juga ada untuk obat-obatnya itu ada oral, kita dikasih baclofen, diazepam, dan tizanidin. Untuk nyeri otot atau distonianya itu ada analgesik atau muskul relaksan. Kemudian
untuk kejang ataupun epilepsi, ada juga obat dari antipilaktif sesuai dengan pola EEG-nya. Nah, untuk prognosisnya itu, prognosis cerebral palsy-nya itu bervariasi tergantung tingkat keparahan dan jenis gangguan motoriknya yang dialami. Nah, kemudian anak dengan CP ringan umumnya dapat hidup mandiri dan lebih harapan hidupnya itu lebih normal. Sedangkan CP berat dengan gangguan mobilitas dan intelektual signifikan bisa memiliki keterbatasan fungsi dan resiko komplikasi medis yang lebih tinggi. Nah, oke. Baik, di sini saya juga udah ada cantumkan beberapa referensi yang saya dapat untuk membuat map tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.